Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizky Fajar Ramadhani dengan NIM akhiran 081 angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam, di mana salah satunya adalah ijtihad atau ar-rayu. Di dalam sumber hukum Islam terdapat definisi sumber hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengembalian hukum Islam dalam kepustakaan hukum Islam. Sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Dalil syar'i menurut Mahmud Saltut ada tiga. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu atau Ijtihad. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Ar-Ra'yu atau Ijtihad. Menurut istilah, Ar-Ra'yu sama dengan Ijtihad. Pendapat Mahmud Saltut itu lebih sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa dialog antara beliau dengan Mu'az bin Jabal pada waktu akan diutus ke Yaman. Ijtihad atau Ar-Ra'yu secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-jud yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa al-jud berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Abdul Wahab Kalab mengemukakan bahwa metode atau cara-cara ijtihad adalah yang pertama yaitu adalah ijma. Ijma menurut bahasa ialah sepakat atas sesuatu, sedangkan menurut istilah ahli usul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara pada peristiwa yang terjadi. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah hadis sahih. Apabila telah terdapat ijma, maka harus ditaati karena hukum baru itu merupakan perkembangan yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih. Karena ijma bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri. Contoh dari ijma adalah keputusan para ulama mengenai vaksinasi, di mana keputusannya adalah vaksin merupakan halal untuk digunakan dan imunisasi diperbolehkan. Itu. Keputusan para alim ulama bahwa vaksin dan imunisasi diperbolehkan. Itu salah satu contoh dari ijma. Selanjutnya adalah kios. Kias secara etimologi bermakna menyampaikan sesuatu, sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli usul fikih adalah menyamakan sesuatu hukum, suatu peristiwa yang tidak ada nas mengenai hukumnya dengan sesuatu peristiwa yang telah ada nas hukumnya. Karena adanya persamaan ilah dijadikan kias sebagai metode sumber hukum Islam berdasarkan kepada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Contoh dari kias adalah menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan homer atau minuman memabukkan. Dan kita sepakat menggunakan kias bahwa homer dan narkotika sama-sama haram meskipun narkotika tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah istihsan. Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu sebagai hal yang baik. Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa ihtisan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nas. Contoh dari ihtisan adalah dengan sunnah Rasulullah SAW adalah kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum qiyas, puasa orang ini berarti batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai pada waktu terbuka. Selanjutnya adalah maslahah mursalah. Ahli usul fikih mendefinisikan maslahah mursalah dengan memberikan hukum syarak kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nas atau jima atas dasar memelihara kemaslahatan. Contoh maslahah mursalah adalah pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat
dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu contoh dari maslahah mursalah. Selanjutnya adalah istishab. Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah ahli usul fikih adalah membiarkannya berlangsung suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuan sampai sekarang kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya. Contoh dari istishab adalah contoh dari istishab itu terdapat hal gini. Contoh kasusnya, A mengadakan perjanjian utang piutang dengan B. Menurut A, hutangnya telah ia bayar, tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi. Berdasarkan istishab, maka si A dapat ditetapkan belum membayar hutang dan perjanjian tersebut masih berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang piutang tersebut telah berakhir atau telah dilunasi. Selanjutnya adalah urf atau adat. Mengenai urf yang sahih dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun hakim untuk penetapan hukum atau keputusan. Banyak ulama Malikiyah menetapkan hukum berdasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syarak. Contoh urf atau adat adalah pada masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, karena memberikan suatu hadiah yang boleh-boleh saja. Sekian, itulah penjelasan singkat tentang ra'yu atau ijtihad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.